Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan saya Diandra di tutorial mixing dan mastering berbahasa Indonesia. Ya merdeka. Pernah gak sih kalian mendengarkan musik-musik dari luar atau enggak dari tempat kita juga yang dikerjakan secara profesional gitu, artis-artis lah ya. Pernah gak kalian tuh mendengarkan reverbnya gitu pada lead vokal ya? Mereka juga nggak terlalu basah, tapi mereka vokal itu ada reverbnya gitu di belakangnya gitu. Nah, cara itu bukan hanya dengan terus kita kasih reverb terus kemudian bisa seperti itu, enggak. Jadi banyak tekniknya. Misalnya dengan cara automation, ya kan? Jadi di bagian-bagian tertentu digedein. Atau enggak reverb itu kita bikin berdinamika. Nah, tema kali ini yang saya akan buat adalah tutorial bagaimana caranya kita menggunakan reverb secara profesional. Karena reverb itu berbahaya kalau kita berlebihan menggunakannya. Saat kita memberikan reverb pada vokal atau instrumen yang lain gitu ya, kalau misalnya kebanyakan, dia akan membuat space yang terlalu banyak dan itu sangat berbahaya sekali saat mastering. Karena waktu diangkat, space-nya akan terlalu banyak dan itu akan menimbulkan pecah gitu biasanya ya. Nah, kali ini saya akan memberikan triknya bagaimana caranya biar reverb itu enak didengar gitu. Jadi saat bernyanyi reverbnya terasa sedikit, tapi setelah bernyanyi ada di belakang gitu ya. Oke, di hadapan saya ini ada track kerjaan saya, sekalian saya buat tutorial. Langsung saja saya kasih sampelnya ya, sampel lagunya. Sambil ngerokok. Nah, caranya ini saya sudah buat ada 2 track FX ya, kalau di Cubase ya, send return. Nah, kita bisa kasih via track di timeline juga bisa. Saya biasanya sih kalau sudah mixing saya sudah tidak lihat lagi timeline. Jadi saya pantengin biasanya hanya mixer gitu, karena saya bekerja di sini ya. Saya sudah tidak ngurusin timeline lagi karena timeline waktu editing kan. Jadi caranya kita klik di sini, kemudian kita add effect channel to vokal ya, karena ini tracknya vokal gitu. Begitu, kemudian pilih saja efeknya yang mana. Setelah itu pilih stereo ya, karena kita mau membuat space di sini ceritanya. Setelah dipilih kemudian add track, maka akan muncul track yang seperti di bawah ini gitu ya. Sekarang saya buat tracknya. Saya buka, saya matikan dulu. Saya ambil contoh, saya pakai reverb ini misalnya ya, reverb bawaan dari Cubase. Kemudian coba kita solo vokalnya. Setelah itu baru kita aktifkan reverbnya ya di sini. Kita pilih FX3 reference, karena di sini kan FX3 reference ya. Jadi kita pilih itu, kemudian kita klik begitu, kemudian kita nyalakan, baru kita playback. Nah, seperti yang kita dengar di sini reverbnya terlalu banyak ya, terlalu banyak gitu. Bisa saja kita akalin dengan cara begini misalnya. Bisa dengan cara seperti itu, berarti harus di automation. Nah, tapi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya tanpa automation di reverb ini, tapi kita sudah terkesan. Jadi saat vokal bernyanyi, vokal mengeluarkan sinyal, reverb tipis gitu, tidak terlalu basah. Tapi setelah sinyal itu habis, reverb akan kembali terdengar gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai sidechain ya. Kita pakai sidechain, kita menggunakan kompresor.
kita menggunakan kompresor, tapi kompresor yang ada fasilitas sidechain ya. Di sini saya menggunakan kompresor bawaan Cubase. Di sini kan juga dia ada sidechain, kemudian kita aktifkan sidechainnya gitu ya. Kita aktifkan sidechainnya. Kemudian set ini terserah, tergantung dari dari kasusnya, kasus yang kamu hadapi gitu. Nah, ini sekarang kasus yang saya hadapi, settingannya seperti ini. Kemudian setelah itu kita aktifkan sidechainnya di vokal ya. Kita buka vokal, ini track vokal, kemudian kita klik, kita cari sidechain. Sidechainnya kompresor ya. Dia ada di bawah karena udah diaktifkan. Gitu. Dia ada di bawah di sini ya. Sidechain. Kemudian kita klik. Setelah sidechainnya sudah masuk ke sini, baru kita nyalakan. Nah, fungsi dari sidechain ini adalah cara kerjanya adalah, jadi sidechain ini akan men-trigger vokal ya, kompresor ini akan men-trigger vokal. Jadi men-trigger sinyal yang masuk dari vokal dan kemudian akan mengkompres reverb yang ada di send return ya. Makanya di sini, kompresor saya taruh di bawah sini gitu ya. Saya ulangi lagi. Jadi kompresor ini akan men-trigger sinyal yang dari vokal ya, karena kita pakai send return vokal, kita pakai send returnnya ini, FX reverb ini. Kemudian reverb ini akan dikompres sama kompresor ya. Mudah-mudahan paham ya, gitu cara kerjanya. Sekarang coba kita play. Ini tanpa sidechain. Sekarang kita nyalakan sidechainnya. Sekarang kalau misalnya kita lihat, misalnya di bagian-bagian tertentu ya, di bagian mana ya, misalnya di bagian ini nih, coba kita preview. Yang kan terjadi nanti. Tuh, reverb akan bekerja setelah sinyal hilang gitu. Jadi saat mengeluarkan sinyal, otomatis si reverb akan terkompres dengan sendirinya. Yang kan terjadi kalau begini, dia nyala terus tuh. Nah, bahayanya kalau misalnya kita menggunakan reverb hall, kita kepengen terlalu basah, agak-agak basah gitu misalnya ya, karena lagunya pop gitu. Nah, bahayanya adalah saat sang vokalis itu teriak, maka reverbnya akan ikut besar juga gitu. Jadi itu bahayanya gitu. Kalau misalnya di situ banyak teriak, ada yang enggak, ada yang teriak, kan kita jadi kerja dua kali dengan cara automation gitu. Nah, kalau dengan cara ini kita tidak perlu lagi automation gitu ya. Yang kan terjadi nanti gitu. Nah, kemudian setelah sudah enak, sekarang coba kita preview. Banjir di sini, banjir. Asik ini. Ya, begitu caranya. Terus kemudian biasanya reverb itu saya EQ. Kenapa? Karena kadangkala reverb itu kan saat sinyal itu keluar, dia akan mengikuti suara yang ada. Jadi misalnya suaranya low ya, pasti reverbnya akan ke bawah dengan frekuensi sinyal yang didapat gitu. Nah, untuk mengatasi booming atau ngegulung gitu ya,
biasanya saya pakai EQ. EQ boleh taruh di bawah, taruh di atas, di mana aja boleh. Nah, untuk ngeceknya kita setting Sanditon ini ke pre ya, ke pre. Jadi apa itu pre? Pre dan post. Jadi pre fader itu artinya pre dan post fader kan di situ kan tulisannya. Nah, pre itu artinya efek itu bekerja ya. Efek itu bekerja sebelum sinyal masuk. Itu namanya pre. Nah, kalau post itu sinyal keluar dulu baru efek bekerja. Itu maksudnya. Nah, keuntungan kita menggunakan pre itu kita bisa cek misalnya karakter reverbnya ini frekuensinya udah bener belum sih gitu. Apa jangan-jangan nanti jadi ngegulung gitu. Nah, sekarang caranya kita ganti aja dia. Kalau dia tandanya begini ya, dia menghadapnya ke kiri, berarti kepalanya di kiri, ini kan ada ya. Berarti dia pos ya. Kalau misalnya kita hadapkan dia ke kanan kepalanya, berarti dia pre. Ya, berarti dia pre. Nah, artinya kalau pre ini kita bisa mendengarkan hanya reverbnya doang dengan cara kita kecilkan saja fadernya. Maka yang bekerja hanya reverbnya aja ya. Efek reverb yang ditimbulkan itu seberapa besar gitu. Nah, ini EQ yang tadi saya buat di atasnya ya. Ini kemudian coba kita nyalakan. Kalau begini menurut saya banyak frekuensi low yang keluar. Contohnya di sini. Di area ini ya. Nah, jadi fungsinya untuk itu kita menghindari gulung-menggulung frekuensi gitu. Nah, setelah kita coba kita playback, kita balance, kita blend. Mencintaimu, aku memujamu. Oh ya, cara untuk kita pakai fader ini dengan cara smooth, kita turunin dengan smooth itu kita tekan. Kalau di Pro Tools kan tekan kontrol, kalau di Cubase kita tekan shift ya, tekan shift sambil kita turunin, jadi smooth, kita nariknya bisa ngerasain gitu, serasa kita memegang fader beneran. Oke, kemudian coba kita playback, kita balikin lagi. Asik ya vokalnya. Nah, kemudian biasanya kalau saya vokal saya kasih delay ya. Caranya sama, kita klik kanan di sini, di ini kita klik dulu tracknya. Nah, baru kita klik kanan di sini, baru kita add channel efek track, kemudian kita cari delay. Nah, yang saya gunakan itu biasanya H delay, punyanya Wafes ya, H delay. Ini dia ada di sebelah sini. Kita buka ya. Nah, di H delay ini saya pilih stereo kan ya, karena saya pengen pingpong ya.
di kanan kiri dimunuhin juga nggak apa-apa, terserah. Kemudian ini buat ngatur seberapa banyak pantulannya. Kemudian feedback ini seberapa panjang pantulannya. Bisa kalau misalnya dia di set makin ke kanan, berarti dia akan misalnya aku gitu. Kalau misalnya kita nolin cuma aku, udah selesai, cuma 2 kali dia. Kemudian di sini saya setting high pass, low pass. Biasanya kan suka terdengar bocoran kecil-kecil ya, bocor kecil-kecil kayak misalnya ada delay gitu. Bisa jadi pakai Echo Boy juga bisa, bawaannya Soundtoys. Tapi saya sering pakai ini, kadang-kadang juga pakai Echo pakai Echo Boy. Saya set high pass, dan low pass saya pakai di sini. Jadi dia akan menimbulkan pantulan sedikit-sedikit saja. Jadi contohnya seperti ini. Coba kita buka, kita aktifkan delaynya, coba kita tutup. Aku ingin selalu mencintaimu. Sedikit saja bocorannya kalau misalnya kita settingan basicnya. Aku ingin selalu. Buat saya mengganggu frekuensinya karena high ketemu high lagi kan. Pas di aku ingin selalu ketambahan lagi, dia selalu lagi, S-nya terlalu tajam lagi. Itu buat saya kurang asik kalau buat saya. Jadi biasanya karena delay ini saya hanya untuk membuat space atau untuk mempermanis, jadi saya minimalis aja. Aku ingin selalu mencintaimu. Kemudian coba kita blend sama reverb. Aku ingin selalu mencintaimu. Aku memujamu. Aku ingin selalu Nah, kemudian kalau misalnya butuh automation, bagaimana Mas cara automation? Cara automation mah gampang. Misalnya kita ambil di bagian ini, kita ambil di bagian song, ya. Kita lihat songnya kan pasti kebanyakan delay nih. Ada di pikiranmu terus terang, ku tak peduli apa. Misalnya di situ ya. Kita write aja di sini. Di sini kan ada tulisan write automation. Kita klik, kemudian kita tulis di sini. Misalnya begini. Yang ada di pikiranmu terus terang, pakai shift biar enak. Peduli apa yang akan terjadi nanti. Terus terang ku tak berdaya. Udah ke-create kan di bawah ini. Sorry kalau misalnya bikin automation jangan di snap ya, karena dia pasti akan ikut snap. Nah, setelah automation harus dihilangin lagi, karena kalau nggak dihilangin nanti kita ngapa-ngapain dia akan ketulis gitu ya. Saya ulangin lagi. Terus terang ku tak berdaya. Gejolak cinta ini, terus terang ku tak mengerti. Ditekan terus ya mouse-nya ya, mouse-nya ditekan terus. Kalau dilepas dia hilang otomatis. Nah, pas di sini coba kita naikin pas di ref ya. Oke, seperti itu cara automation.
kebanyakan. Terus terang ku tak mengerti apa yang ada di pikiranmu. Terus terang ku tak peduli apa yang akan terjadi nanti. Ya, jadi di bagian-bagian akhir bisa kita kasih delay, kayak misalnya ini di bagian ini. Yang ada di pikiran. Nah, ini bisa kita edit, misalnya kita kurang panjang gitu, kita select aja bagian mana gitu. Kurang terasa gitu, kita tagin aja. Yang ada di pikiranmu. Ya. Ya, jadi begitulah caranya kita membuat vokal biar lebih indah. Jadi yang pertama kita buat reverb itu menjadi basah saat vokal sudah habis, ya, saat sinyal sudah habis. Jadi saat saat bernyanyi itu nggak terlalu basah ya, nggak terlalu basah. Tapi pas begitu selesai sinyalnya sudah habis, dia akan terasa sedikit di belakangnya. Nah, itu sangat membantu sekali buat kita biar terasa pro gitu vokalnya. Kemudian karena apa? Karena yang tadi seperti yang di awal saya bilang, kalau reverb itu sudah dari awal sudah banyak gitu ya, sudah kita penuhin gitu. Akhirnya nanti pas di bagian-bagian tertentu saat vokal teriak, reverbnya akan ikut banyak gitu, dan itu sangat berbahaya sekali buat nanti waktu mastering gitu, karena akan jadi benturan gitu sinyal dari reverbnya gitu. Kemudian setelah reverb kita bisa kita bisa pakai cara lain, kita bisa kondisikan dia EQ-nya gitu ya. Kalau terlalu high atau terlalu, bisa kita pasang EQ di senditurnya. Kemudian kita bisa pasang delay gitu. Nah, itu sebagian kecil dari triks yang saya pakai saat mixing vokal gitu. Selanjutnya kalian bisa kembangkan sendiri, bisa kasih apakah di situ, bisa kasih apakah di situ gitu. Jadi selalu terus mencoba. Salah, Mas kok jadi begini, nggak apa-apa, tanya aja ke saya gitu ya. Mudah-mudahan tutorial ini berguna buat kalian semua. Jangan lupa untuk dibagi-bagikan biar semuanya bisa menikmati, karena nggak mungkin saya membagikan ke teman-teman satu-satu, saya tag-tagin gitu kan, nggak mungkin. Jadi mohon bantuannya untuk dibagi-bagikan lah gitu ya. Saya membuat, kalian tinggal membaginya saja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu tutorial saya tentang bagaimana caranya membuat reverb pada lead vokal. Mudah-mudahan tutorial ini bisa membantu dan bisa mempermudah pekerjaan kalian sehingga klien kalian jadi lebih banyak. Alright, sampai di sini dulu. Ketemu lagi di tutorial saya berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Oke, see you.